Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah tragis yang menimpa seorang wanita muda yang ditemukan sudah tidak bernyawa di perkebunan kelapa. Padahal diketahui sebelumnya dia sedang menjalani pekerjaannya untuk menagih hutang salah satu nasabahnya di wilayah tersebut. Seperti apa kisah selengkapnya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Kisah kali ini menimpa seorang wanita bernama Hijrah. Hijrah merupakan wanita kelahiran tahun 2006, yang artinya pada saat kejadian dia baru berusia 19 tahun. Hijrah hanya tinggal berdua dengan neneknya di desa Maponu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kedua orang tua Hijrah sudah berpisah dan sudah memiliki kehidupan masing-masing. Meski begitu, ibu kandung Hijrah masih sering berkunjung untuk menjenguk Hijrah dan neneknya. Untuk ayah kandungnya sendiri tidak diketahui keberadaannya. Pada tahun 2025, setelah lulus SMA, Hijrah langsung bekerja di PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNM. Perusahaan ini bukan perusahaan kecil. PT PNM adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan dan pengembangan usaha mikro yang memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk memulai usaha. Dari sini Hijrah bertekad ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Di tempat kerjanya, Hijrah ditugaskan dalam program khusus yang bernama PNM Mekar. Tugasnya adalah membantu para ibu rumah tangga dalam memberikan pinjaman tanpa jaminan untuk memulai usaha. Di program itu, Hijrah pun menjadi petugas lapangan yang bertugas menagih angsuran nasabahnya di lapangan, sekaligus memberikan bimbingan usaha secara langsung ke nasabahnya, yang mana wilayah operasionalnya itu mencakup kawasan Kecamatan Sarjau, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Hijrah bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, di mana dia harus keluar masuk desa untuk menagih dan memberikan bimbingan usaha. Kesibukannya membuat Hijrah kadang pulang sampai larut malam. Meskipun begitu, Hijrah tidak melupakan untuk mengurus neneknya. Jika dia sedang bekerja, Hijrah menitipkan neneknya kepada tetangga, dan beruntungnya Hijrah memiliki tetangga yang mau menolongnya. Hijrah juga memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya di tempat kerja. Sifatnya yang rendah hati dan berdedikasi tinggi membuatnya mudah diterima. Pada awal-awal bekerja, semuanya berjalan baik-baik saja. Pekerjaannya lancar, nasabah yang mengambil pinjaman kepadanya pun tidak ada masalah. Setelah beberapa bulan bekerja, masalah mulai berdatangan. Semua berawal dari pasangan suami istri bernama Risman dan Nurlina yang tinggal di desa Sarjau. Mereka berdua adalah nasabah Hijrah yang mengambil pinjaman uang sebesar 8 juta rupiah. Awalnya disepakati bahwa jumlah angsuran adalah Rp340.000 per minggu. Mereka pun lancar melakukan pembayaran, dan setelah beberapa minggu, mereka mengalami kesulitan melakukan pembayaran. Hijrah dengan sabar menagih pasangan tersebut. Namun yang diterima Hijrah adalah alasan demi alasan ketidakmampuan mereka untuk membayar. Pada tanggal 13 September 2025, saat sampai di rumah setelah pulang bekerja, Hijrah sempat bertemu ibunya yang datang menjenguk dirinya dan neneknya di rumah mereka. Pada tanggal 18 September 2025, Hijrah berencana melakukan penagihan ke rumah Nurlina. Nasabahnya yang diketahui tidak bisa membayar angsuran karena sudah jatuh tempo. Pukul 4 sore, karena Nurlina juga belum membayar angsuran, Hijrah nekat berangkat seorang diri menuju rumah Nurlina dengan menggunakan sepeda motor. Saat sampai di rumah Nurlina, Hijrah tidak bertemu dengan Nurlina dan hanya bertemu dengan suaminya yaitu Risman. Risman bilang kalau Nurlina sedang tidak ada di rumah. Hijrah pun menagih angsuran tersebut kepada Risman. Risman mengaku masih belum bisa membayar angsuran tersebut karena memang belum punya uang dan meminta Hijrah untuk kembali lagi nanti. Dia akan berusaha untuk meminjam dari tetangga atau kerabatnya. Singkat cerita, sekitar jam setengah 10 malam, Hijrah kembali lagi ke rumah Nurlina dan mendapati Nurlina masih belum ada di rumahnya. Hanya ada Risman, suami Nurlina. Risman masih juga belum bisa membayar angsuran tersebut karena belum ada uang. Karena Hijrah sudah cukup capek dengan alasan Risman dan juga tuntutan pekerjaan yang mengharuskan angsuran itu harus dibayar, Hijrah dengan setengah memaksa meminta Risman untuk membayar segera angsuran tersebut. Risman yang kebingungan meminta bantuan Hijrah untuk mengantarkannya ke rumah temannya untuk meminjam uang. Tanpa perasaan curiga, Hijrah pun mengantarkan Risman ke rumah temannya tersebut dengan posisi Risman sebagai pengemudi dan Hijrah
Hijrah dibonceng. Teman Risman pun saat itu sedang tidak punya uang dan tidak bisa membantu Risman. Risman yang semakin bingung lalu meminta bantuan Hijrah lagi untuk mengantarkan Risman ke rumah pamannya untuk pinjam uang. Hijrah yang sekali lagi tidak curiga lalu berboncengan lagi dengan Risman di mana Risman masih dalam posisi kemudi dan Hijrah dibonceng di belakang. Di sisi lain kantor, atasan Hijrah khawatir karena sudah pukul 10 malam Hijrah belum balik ke kantor. Pimpinan Hijrah berusaha menelpon dan mengirim pesan lewat WhatsApp untuk menanyakan di mana keberadaannya. Di saat yang bersamaan, perasaan Hijrah sudah tidak enak karena Risman membawanya memasuki daerah perkebunan kelapa yang sepi dan minim penerangan. Hijrah sempat membalas pesan atasannya tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya sedang dibonceng oleh nasabahnya untuk pinjam uang ke rumah saudaranya dan melewati jalanan kebun yang sepi. Hijrah juga mengirim pesan di grup WhatsApp teman-teman kantornya dan meminta doa agar tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Di tengah jalan diduga Hijrah dan Risman terlibat adu mulut. Hijrah mengatakan, kalau tidak bisa bayar hutang, jangan berhutang. Kata-kata itu seperti menyiram bensin ke api yang sejak sore sudah menyala dalam dada Risman. Dia menghentikan motor lalu amarahnya meledak. Tendangan mendarat, kepala Hijrah dibenturkan ke tanah. Tangan kasar menekan leher, lalu jilbab yang melilit tubuh Hijrah dijadikan jeratan terakhir. Malam itu, napas Hijrah berakhir di jalanan sepi. Di tengah kebun kelapa hanya ditemani derik jangkrik dan bisikan murka yang tidak lagi terbendung. Tidak cukup sampai di situ, Risman menyeret tubuh Hijrah, melepas celananya, sebuah penghinaan keji yang sengaja dia lakukan. Agar jika jasad itu ditemukan, dia tidak hanya mati tapi juga dipermalukan. Usai aksinya, Risman menyembunyikan motor Hijrah sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Kemudian pulang dengan berjalan kaki seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2025, sesosok jasad wanita ditemukan oleh warga bernama Gufran bersama anggota Linmas Hamal di area kebun kelapa, Dusun Tangga-Tangga, Desa Sarjo. Dari identitas yang ditemukan dekat tubuh korban diketahui bahwa jasad tersebut adalah Hijrah, karyawan PT PNM yang sebelumnya dilaporkan menghilang setelah melakukan penagihan. Penemuan itu sontak menggegerkan warga setempat. Jasad Hijrah langsung dievakuasi ke RSUD Ako untuk pemeriksaan luar dan malam harinya tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Mamuju datang melakukan autopsi. Berkat keterangan beberapa saksi yang mengatakan pada hari di mana Hijrah menghilang dia sedang melakukan penagihan ke nasabahnya yang bernama Nurlina dan Hijrah juga sempat mengirim pesan kepada atasannya karena perasaannya yang tidak enak. Hal itu membantu kepolisian dalam melakukan penyelidikan. Polres Pasangkayu berhasil menangkap Risman tidak lama setelah jasad Hijrah ditemukan. Motif utama Risman tega menghabisi nyawa Hijrah karena Risman sakit hati dengan perkataan yang diucapkan oleh Hijrah. Atas perbuatannya, Risman terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman yang cukup berat yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hijrah akhirnya dipulangkan ke rumah neneknya dan dimakamkan di desa asalnya, Desa Maponu. Yang paling menyedihkan adalah kondisi sang nenek. Beliau masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada Hijrah, cucu yang sudah dia rawat sejak kecil. Di saat semua orang berduka, neneknya mungkin masih mencari-cari cucu yang selama ini menjadi teman hidupnya. Sementara itu, ibu kandung Hijrah pun langsung pulang setelah menerima kabar tersebut. Dia pulang dalam kondisi sangat terpukul dan syok karena tidak pernah membayangkan bahwa tragedi seperti ini akan menimpa anaknya. Di lain tempat, warga menilai apa yang dilakukan oleh Risman sudah mencoreng nama baik desa mereka. Mereka pun berbondong-bondong menghancurkan rumah Risman hingga rata dengan tanah. Saat kejadian, istri Risman sedang berada di kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Itulah tadi kisah Hijrah, wanita muda yang memiliki sifat mulia namun harus berakhir di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.